Awalnya bernama Sunda Kelapa. Kemudian entitas serta identitasnya terus berubah seiring masa. Dari Jayakarta, Batavia, Jakarta, hingga kini menyandang gelar daerah khusus ibu kota Jakarta. Yap, dari sebuah kota pelabuhan, Jakarta bermetafora menjadi sebuah metropolitan sibuk, pusat pemerintahan, serta pusat berdenyutnya nadi sebuah negara. Hiruk pikuk dan kesibukan menjadi wajahnya sehari-hari, mengajak semua yang hidup di atasnya berlari kencang, meninggalkan banyak kisah dan sejarah jauh di belakang. Tapi tak lantas semua tertinggal, tak semua hilang. Jakarta masih setia menyimpan banyak warisan akar budaya, seni, juga tradisi. Salah satunya tersaji di sini. Dulunya jalan ini hanya jalan setapak, tapi setelah dibangun, gang ini diberi nama Gang Sayur Asem. Kenapa? Karena sejak tahun 70 telah berdiri warung sayur asem khas Betawi yang melegenda sampai sekarang. Sebuah tradisi sederhana yang kondang melegenda. Buktinya, setengah abad menyaji, warung ramai hingga kini. Pelanggannya beragam, tua muda, pria, dan wanita. Berbeda-beda, tapi ada satu hal yang sama. Semua sibuk menyantap sajian sedapnya. Berupa nasi pulen hangat dan semangkuk sayur asem lezat. Rasanya beda dari yang lain-lainnya. Biasanya kan kalau sayur asem dari daerah Jawa itu agak sedikit manis. Nah, sedangkan ini saya cobakan sayur asem dari Betawi. Rasanya bumbunya tidak terlalu tajam, cuman kaldu untuk rasa sayur asem itu seger, agak sedikit pedas, sehingga dengan suasana siang kayak gini berkeringat juga ya. Sebagian besar penikmat bahkan telah tercatat sebagai pelanggan setia. Sri Harnani salah satunya. Saya di sini udah lama ya, kira-kira saya aja di sini udah hampir 15 tahun. Saya pertama kali dibawa sama suami saya makan di sini. Ternyata saya suka. Jadi setiap kalau hari Sabtu atau Minggu saya kemari jadinya gitu, bawa anak-anak gitu. Jadi mulai dari saya belum menikah, masih pacaran udah diajarin makan di sini. Pemilik sekaligus peraciknya seorang Betawi asli. Namanya Haji Matali. Sayur asem merupakan warisan turun-temurun sekaligus menu spesial keluarga besarnya. Makan ini dari orang tua saya dulu dari tahun 54. Itu dagang kecil-kecilan ya kan. Seperti kalau ubi, gado-gado, nasi uduk, dan batu juga. Saya udah ngalamin. Karena saya udah terlalu lama, jadi saya berubah menggantikan untuk makan sayur asem karena di sini belum ada. Jalan ini belum bagus seperti kayak sekarang kan. Jalan tanah biasa. Nah, terus jalan sekarang ini dari tahun 70 mulai buka sayur asem. Tapi tempatnya bukan di sini karena masih di lokasi belakang kiri, tanah kosong itu. Sayur asem sendiri sebenarnya bukan hanya monopoli Betawi. Beberapa daerah lain juga punya kuliner tradisional ini. Tapi beda versi dan masing-masing punya ciri khas tersendiri. Berbeda dengan sayur asem ala Jawa yang berkuah kemerahan, karena terasi dan kemiri, atau sayur asem Sunda yang berkuah keruh karena bumbu yang dihaluskan. Sayur asem Betawi identik dengan kuah beningnya. Sayur asem Betawi itu adalah sayur yang benar-benar berasa asem. Asemnya berasa seger, terutama memang dia kan untuk makan siang. Kalau masyarakat Betawi zaman dulu itu untuk makan siang itu memang perlu yang seger-seger karena mereka habis melaksanakan kegiatan di berbagai tempat, di sawah, di kebun, jadi pertukangan. Nah, dengan mereka makan sayur asem itu ada rasa selera yang membuat badan jadi seger. Bening, bersemburat, segar istimewa. Karena bumbu sayur asem Betawi tak digerus halus, melainkan bawang merah, cabai rawit, serta garam ditumbuk kasar. Kunci keistimewaan lainnya terletak pada sayur mayur isiannya, yaitu jagung, nangka muda, dan kacang panjang. Semua pilihan dan masih segar.
Daun serta buah melinjo bahkan berasal tak jauh dari kebun sekitar. Nah, daun melinjonya dipilih daun melinjo yang muda supaya nggak mengapung pas di airnya nanti direbus ya Mpok ya. Lagi pula daun melinjo muda nggak terlalu keras seperti daun melinjo yang tua. Sempurnakan nikmatnya selera tradisional. Sayur asem gunakan oncom serta tentunya asam Jawa. Keduanya masuk belakangan supaya tekstur dan cita rasanya tetap terjaga. Bahkan sari asem baru menyusul setelah bahan lain hampir mendidih. Tujuannya untuk tonjolkan segar serta aroma khasnya. Pok, kenapa sih Mpok pakai asemnya tuh asam mentah, bukan asam yang udah jadi aja gitu ya, biar langsung? Karena kalau pakai asam mentah jadinya kuahnya jadinya bening gitu, nggak kayak ini, nggak apa sih namanya, keruh. Iya, nggak keruh gitu, jadinya bening dilihatnya. Proses memasaknya tak lama. Ini dia sajian sederhana dan melegenda sayur asem Betawi. Di warung Haji Matali tidak ada cerita sayur yang dihangatkan. Semua baru matang tak lama sebelum tersaji. Jadi jangan heran, kecut segar mantap istimewanya, lekat membelai lidah pada setiap suapan. Lengkap makan kita kali ini ya. Ada asin, pedas, tambah puncaknya asem dari sayur asemnya. Jadi rasa sayur asemnya itu memang benar-benar asem, nggak ada campuran rasa manisnya. Pokoknya mantap. Jadi sajian utama bukan berarti tak ada menu pelengkap lainnya. Juga khas dapur warga Betawi, gabus goreng, bawal goreng, ikan asin, pepes peda, bakwan udang, serta sambal kacang spesial bisa jadi pilihan. Sedap santapan lengkap harganya mulai Rp5.000 per porsi. Mengenyangkan, menyenangkan. Berlokasi di kawasan Joglo, Jakarta Barat, warung Haji Matali menyaji setiap hari. Buka mulai jam 8 pagi, jang anjing, nyababe, silahkan dah mampir kemari. Anissa Fikasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.